Jadi baru-baru ini ada kasus nih tentang tiktokers terkenal yang ternyata punya manajer yang juga sekaligus menjadi pacar. Tapi yang bikin heboh adalah mereka itu dua-duanya cewek. Tapi santai aja, di sini gue nggak akan gosipin mereka kok. Di video kali ini gue akan membahas LGBT dari sudut pandang psikologi. Fun fact, waktu dulu gue kuliah pun ini sempat menjadi topik perdebatan dan itu seru banget di kelas. Gue harus kasih disclaimer dulu nih, sebelum gue bahas ini lebih lanjut, gue cuma pengen bilang, please, gue nggak tahu menurut agama lu LGBT itu seperti apa. Tapi di sini gue membahas mengenai LGBT dari sudut pandang psikologi. Kalau misalkan lu gak setuju dengan opini gue atau lu ngerasa opini gue ini salah, silahkan kritisi gue di kolom komentar di bawah. Oh iya, fun fact, sebenarnya gue lumayan vokal untuk membela hak hidup dari mereka yang punya orientasi seksual yang mungkin sedikit berbeda dengan kita. Lu harus ingat, yang gue bela itu hak hidup mereka sebagai manusia. Gue gak peduli lu punya orientasi seksual itu seperti apa, karena itu gak akan ngaruh untuk hidup gue. Dan kejantanan gue tidak akan menurun kalau misalkan gue temenan sama orang yang gay. Jadi, apa itu LGBT? LGBT itu merupakan singkatan dari lesbian, gay, bisexual, dan juga transgender. Akan tetapi sekarang ini udah lumayan banyak sih tambahannya jadi LGBTQ+++, gue nggak tahu itu apa aja. Cuma yang jelas di sini gue cuma pengen ngebahas tentang LGBT aja ya. Gue sebenarnya nggak suka banget dengan penamaan LGBT karena lu mengkategorikan LGB yaitu lesbian, gay, dan bisexual yang merupakan orientasi seksual dengan transgender yang merupakan jenis kelamin. Jadi ini tuh dua hal yang berbeda gitu loh, dan ini dijadikan satu kategori yang sama, which is weird gitu. Nah, lu harus paham nih, orientasi seksual itu bukan pilihan. Gue tekankan sekali lagi, orientasi seksual itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Jadi emang ada kalau misalkan orang itu lahir dan mereka itu homoseksual. Atau bisa aja lu nih heteroseksual tapi di masa mendatang tanpa ada alasan yang cukup jelas, lu tiba-tiba tertarik sama satu cowok atau cewek ya sesuai dengan jenis kelamin lu, dan ujung-ujungnya lu menyadari bahwa lu itu bisexual. Oh iya, kalau misalkan lu gak tahu, heteroseksual itu gampangnya suka dengan lawan jenis, sedangkan homoseksual itu sukanya sesama jenis gitu. Kalau lesbian itu cewek suka sama cewek, kalau gay itu cowok suka sama cowok, dan kalau misalkan bisexual itu cowok suka dengan cewek dan cowok, atau cewek itu sukanya cowok dan cewek. Jadi bisexual ini mau cowok mau cewek diembat sama dia tuh. Jangan buru-buru untuk komen, tunggu dulu, nonton aja video ini sampai habis. Nah, orang itu emang punya orientasi seksual yang berbeda-beda. Ini adalah sebuah keadaan di mana mereka itu nggak punya hak untuk memilih apa orientasi seksual yang mereka inginkan. Nah, ini tuh berbeda dengan transgender karena transgender itu adalah sebuah pilihan. Jadi ya, transgender itu emang sebuah pilihan, dan kalau misalkan lu pengen gue ngebahas transgender lebih lanjut, tulis aja di kolom komentar video ini, karena gue bisa aja ngebahas ini di satu video terpisah, dan itu bakal panjang banget sih. Kalau kita flashback ke zaman dulu, LGBT itu tuh dianggap sebagai suatu hal yang gila, kelainan kejiwaan, gangguan mental yang kayak gitu-gitulah. Sebenarnya ini tuh wajar banget karena balik lagi soal populasi. Karena gini, populasi heteroseksual itu kan banyak banget ya. Tapi yang jelas, kalau misalkan homoseksual, misalkan lu cowok nih, lu sukanya sama cowok, lu gak bisa punya anak. Kalau bisexual masih mending lah, karena kan mau cowok mau cewek masih bisa tuh diembat sama dia. Tapi kalau misalkan homoseksual ini yang agak kasihan karena dia gak bisa punya anak. Cowok sama cowok atau cewek sama cewek, ya gimana caranya punya anak? Sebenarnya yang kasihan ini seperti homoseksual, seperti lesbian ataupun gay. Tapi mungkin lebih berat ke yang gay sih, karena biasanya yang gay itu bakal dibilang gila, gangguan mental, kutukan dari Tuhan, masuk neraka. Ya pokoknya parah banget dah. Hanya karena orientasi seksual yang jelas-jelas ini tuh gak merugikan orang lain. Dan ini membuat hidup mereka hancur atas bukan pilihan mereka. Contoh kasusnya itu Alan Turing, seorang computer scientist yang simpelnya kalau nggak ada dia, kita nggak mungkin bisa punya komputer yang hebat seperti sekarang ini, laptop segala macam, itu nggak mungkin ada. Nah, Alan Turing ini gay. Dia itu meninggal bukan karena gay, tapi karena depresi. Kenapa dia depresi? Depresinya itu karena orang-orang pada benci banget sama kaum gay. Dan kaum gay ini seringkali dianggap manusia yang sangat hina lah gitu. Jadi dia datang ke psikiater pun disuruh minum semacam obat penenang gitu. Jujur ini gue gak terlalu tahu sih. Tapi yang jelas ini meredakan hasrat seksual dia. Tapi bukan cuma hasrat seksualnya yang tereda, tapi juga daya juang hidupnya. Makanya dia makin depresi, dia gak punya motivasi, dan dia memutuskan untuk bunuh diri. Ini tragis banget sih. Faktanya ini nggak cuma kejadian ke Alan Turing. Jadi ini tuh banyak banget terjadi, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia men.
hanya karena orientasi seksual yang berbeda yang tidak merugikan orang lain, orang jadi depresi. Dan kalau kita ngomong depresi ini sesuatu yang sangat berat loh. Masa cuma gara-gara ini manusia itu bisa lupa caranya memanusiakan manusia itu sendiri? Nah, sekarang gue akan menjawab pertanyaan sejuta umat. Kenapa orang itu bisa gay, lesbian, ataupun bisexual? Well, nggak semuanya ini tuh gay, bisexual, ataupun lesbian itu dari lahir. Sebagian dari mereka bisa aja orientasi seksualnya itu bergeser karena adanya pengalaman-pengalaman yang signifikan dalam hidup mereka. Nah, sebagai contoh nih, kalau misalkan ada cewek, dia itu punya pengalaman negatif sama cowok, entah diperkosa atau dilecehkan, dan itu tuh bertubi-tubi, dan memori itu sangat membekas ke si cewek. Terus ya jelas dia bakal trauma, dia merasa dikecewakan berkali-kali oleh cowok, siapapun itu cowoknya, dan ini membuat dia trauma terhadap cowok. Bisa aja karena ini dia jadi gak punya hasrat seksual, atau hasrat seksualnya ini berpindah dari cowok ke cewek, padahal sebelumnya itu dia bukan seorang bisexual ataupun lesbian gitu. Nah, kalau misalkan kasusnya ini, itu tuh bisa disembuhkan dalam tanda kutip ya, itu dengan cara menyelesaikan traumanya si cewek. Kalau misalkan ceweknya ini sudah selesai dengan traumanya, dia sudah bisa berhubungan lagi dengan para cowok, ya jelas dia akan balik ke normalnya dia, yaitu menjadi seorang heteroseksual. Sebenarnya gue yakin banget sih kalau misalkan ada netizen yang mengutuk lesbian, gay, ataupun bisexual, kalaupun mereka heteroseksual, bisa aja mereka itu sebenarnya bisexual. Cuma ya balik lagi mungkin mereka terlalu takut untuk menerima fakta bahwa mereka itu bisexual kali. Nah, pertanyaan lanjutan nih, apakah LGBT atau ya bisa dibilang orientasi seksual seperti lesbian, gay, dan bisexual itu tuh perlu disembuhkan atau enggak? Well, kalau untuk ini gue kayaknya harus menjelaskan sangat-sangat berdasarkan ilmu psikologis yang ada bukunya gitu. Psikolog di mana-mana itu menggunakan buku acuan yang namanya itu DSM. Nah, buku DSM itu gampangnya seperti ini. Jadi ini tebel banget dan ini sekarang udah masuk ke edisi kelima. Di buku DSM, dulu homoseksual itu dianggap sebagai gangguan kejiwaan. Tapi lu harus ingat, itu tuh dulu banget di DSM edisi pertama dan juga edisi kedua. Jadi ya ini kisaran tahun 1950-an sampai 1980-an lah gitu. Di DSM edisi ketiga, itu tuh sudah dihapus. Karena balik lagi ya, ilmu psikologi kan terus berkembang ya. Jadi ya, udah hampir 45 tahun, ilmu psikologi itu tidak menganggap bahwa lesbian, gay, ataupun bisexual itu sebagai bagian dari gangguan kejiwaan. Kalau misalkan ada anak psikologi yang gak setuju, biasanya itu bukan karena ilmu psikologinya, tapi karena hal-hal yang berbau dengan agama. Jadi harusnya dari sini aja lu udah lumayan paham nih. Walaupun orang punya orientasi seksual yang mungkin sedikit berbeda dengan kita, bukan berarti ada hal yang perlu disembuhkan. Nggak kayak gitu. Karena memang tidak ada yang salah dari orang punya orientasi seksual yang berbeda. Ini tuh normal, bukan sesat berpikir, bukan gangguan kejiwaan. Ya normal aja gitu. Karena gue udah jelasin ini semua, harapannya lu jangan lagi lah judge orang itu berdasarkan orientasi seksual mereka. Karena itu tuh aneh banget. Orang itu kan dilahirkan dengan kondisi yang berbeda-beda. Daripada lu berfokus kepada hal-hal yang tidak relevan dan tidak berdampak ke hidup lu, mending kalau misalkan lu mau menilai orang, ya berdasarkan tindakan mereka. Bukan apa yang tidak bisa mereka kontrol dalam hidup mereka. Itu kan aneh banget. Jadi ya kayaknya segitu aja deh untuk video kali ini. Kalau misalkan lu kepo dengan apa yang biasanya dipelajari oleh anak psikologi, lu bisa tonton video gue yang ini. Udah, segitu aja. Bye-bye. Jangan lupa subscribe kalau lu mau. Kalau nggak mau nggak apa-apa sih.